Bab 1 Etika. Pengantar bab. Pada bab ini, kita akan membahas dan mempelajari mengenai pengertian etika dan etiket. Pada bab ini, mahasiswa akan disajikan pandangan-pandangan umum mengenai pengertian filsafat etika, yang merupakan cikal bakal berkembangnya etika secara lebih spesifik. Dalam bab ini, pengertian etika dikupas lebih banyak dari beberapa ahli yang ikut mewarnai perkembangan konsep etika. Mahasiswa akan dapat memahami mengenai kajian konsep etika dan bagaimana etika itu berkembang pada awalnya. Kata etika berawal dari filsafat Yunani, yang pada awalnya berkembang dimulai dengan filsafat alam, kemudian dilanjutkan dengan filsafat manusia. Pembahasan tentang manusia berkembang dari konteks keberadaannya, dan mulai mempertanyakan bagaimana manusia harus hidup agar hidupnya baik, filsafat moral. Sebagai bagian dari filsafat, etika bertanya tentang apa yang harus atau tidak boleh dilakukan, tentang apa yang baik dan yang buruk untuk dilakukan oleh seorang manusia. Tujuan umum. Setelah membaca bab pertama ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman mengenai pengertian etika sebagai filsafat moral, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam teori etika dan bagaimana etika profesi. Tujuan khusus. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian etika, menyebutkan pendekatan teori-teori etika, menjelaskan tentang etika profesi. Materi bab. Pengertian etika. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dituliskan bahwa arti etika ialah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk dan tentang hak serta kewajiban moral akhlak. Menurut Wikipedia, etika itu berasal dari Yunani kuno, etikos, yang bermakna timbul dari kebiasaan. Secara metodologis tidak setiap hal menilai perbuatan bisa disebut sebagai etika. Etika ialah suatu sikap kritis, metodis, serta sistematis dalam menjalankan refleksi. Oleh karena itulah etika ialah suatu ilmu yang objeknya itu berupa manusia. Berbeda dengan ilmu lainnya yang meneliti tingkah laku manusia, etika juga mempunyai sudut pandang normatif, maksudnya ialah melihat dari sudut baik serta buruknya mengenai perbuatan manusia. Aristoteles pernah menulis sebuah buku yang berjudul Etika Nikomachea, yang ditujukan kepada anaknya yaitu Nikomakus. Pesan yang ingin disampaikan oleh Aristoteles kepada anaknya adalah mengenai bagaimana tata cara pergaulan dan bagaimana bentuk penghargaan antara manusia satu dan yang lainnya dalam berinteraksi. Dalam bukunya tersebut Aristoteles menegaskan pentingnya mengutamakan kepentingan orang banyak daripada hanya sekedar kepentingan pribadi. Sutrisna, 2011:1. Para ahli etika mengajukan 5 ciri yang berguna untuk menentukan hakikat standar moral. Pertama, standar moral berkaitan dengan persoalan yang kita anggap akan merugikan secara serius atau benar-benar akan menguntungkan manusia. Kedua, standar moral ditetapkan atau diubah oleh keputusan dewan otoritatif tertentu. Standar hukum dan legal dibuat oleh otoritas pembuat undang-undang atau keputusan pemilih. Ketiga, standar moral harus lebih diutamakan daripada nilai lain, khususnya kepentingan diri. Keempat, secara umum, standar moral berdasarkan pada pertimbangan yang tidak memihak. Para filsuf menyatakan bahwa standar moral didasarkan pada sudut pandang moral, yaitu sudut pandang yang tidak mengevaluasi standar moral menurut apakah mereka membela kepentingan individu atau kelompok tertentu, namun sudut pandang yang melampaui kepentingan personal menuju pijakan yang lebih universal di mana kepentingan setiap orang dilihat sejajar. Kelima, standar moral diasosiasikan dengan emosi tertentu dan kosakata tertentu. Jika saya bertindak bertentangan dengan standar moral, normalnya saya akan merasa bersalah, malu, menyesal, dan saya akan menyebut tingkah laku saya salah, sehingga saya akan merasa kehilangan percaya diri. Arti kata etika sebagai sebuah kebiasaan atau watak dapat dikatakan hampir sama dengan arti kata moral yang berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang dalam bentuk jamak adalah mores, yang juga berarti kebiasaan atau adat bertens, 1997:5. Dalam pengertian lebih lanjut maka lahirlah penyebutan moralitas atau moral. Moralitas adalah sistem nilai yang terkandung dalam petuah, perintah, atau aturan yang diwariskan melalui agama dan kebudayaan tentang bagaimana manusia harus hidup dengan baik, atau tentang kualitas perbuatan yang baik dan buruk. Sutrisna, 2011:3. Sebagaimana dikutip dalam bukunya Rinjin, 2004:2, Ensiklopedia Amerika, 1965, vol. 10/610 menyatakan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani yaitu, ethikos and ethos character, refers to the values or rules of conduct held by a group or individual.
Masih di dalam bukunya Rinjin, 2004/2, yang mengutip dari Ensiklopedia Britannica, 1965, Vol. 8/752, hanya memberikan saru arti dari etos yaitu karakter. Etos mempunyai banyak arti tetapi dalam pembahasan buku ini lebih kepada arti bahwa etos adalah kebiasaan, akhlak atau watak perilaku seseorang dalam kaitannya dalam bisnis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, yang dimaksud dengan etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam buku Dasar-Dasar Etika dan Moralitas karya Wiranata, 2005/89, De Vos menyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang moral. Sehingga dalam kajian lebih mendalam etika memiliki ciri-ciri sebagai pengetahuan yang dapat diuji dengan menerapkan metode-metode tertentu seperti induksi atau deduksi. De George seperti dikutip dalam Satyanugraha, 2003/5, menyatakan ketika sebagai ilmu pengetahuan, pemahamannya dapat diklasifikasikan dalam 3 pendekatan, yaitu pertama, etika deskriptif yang berkenaan dengan gejala-gejala moral atau tingkah laku manusia dalam arti luas. Etika deskriptif hanya melukiskan dan tidak memberikan penilaian. Suatu norma yang digambarkannya tidak akan dilihat atau diperiksa apakah norma itu benar atau salah. Penggambaran etika deskriptif yang cenderung hanya melukiskan saja, menyebabkan etika lebih dikenal dengan pengetahuan empiris dan bukan filsafat. Pada penerapannya pada saat ini etika deskriptif banyak dijalankan oleh ilmu-ilmu sosial, seperti antropologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya. Sutrisna, 2011/5. Kedua, etika normatif yang terkait dengan sifat hakiki moral manusia. Menurut etika normatif manusia hanya menggunakan norma-norma sebagai panutan, tetapi tidak menanggapi kelayakan ukuran moral. Sah tidaknya norma-norma tidak dipersoalkan, yang diperhatikan hanya keberlakuannya. Etika normatif harus memberikan penilaian tentang perilaku manusia, dan ini membedakan dari etika deskriptif. Etika normatif ini menjadi sesuatu yang sangat penting, diperlukan dan bermakna, sebab disinilah berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang berbagai masalah-masalah moral. Ketiga, metaetika dalam Sutrisna, 2011/5, meta dalam bahasa Latin berarti mempunyai, lebih, melampaui. Metaetika menunjukkan penggambaran tentang ucapan-ucapan moral dan bergerak dalam tatatan yang lebih tinggi dari hanya sekadar etis. Tetapi lebih pada tataran filsafat analitis terhadap sejumlah fenomena moral. Etika deskriptif maupun etika normatif sangat membutuhkan metaetika, karena dalam membuat berbagai argumentasi yang rasional dan kritis, diperlukan analisis-analisis mendalam tentang konsep, istilah atau kata yang semuanya mempengaruhi pemahaman manusia tentang suatu masalah. Pemahaman kritis demikian merupakan suatu model telaah yang terdapat dalam metaetika. Pendekatan etika. Sejak awal perkembangan teori etika, terdapat 2 pendekatan dasar yang menjadi alasan moral reasoning, yaitu deontologi dan teleologi. Walau pada penerapannya terjadi banyak benturan-benturan yang terkait kenapa seseorang dalam berperilaku bisa dinilai sebagai sesuatu yang benar atau salah. Terkadang dengan kerangka teori etika yang berbeda akan menghasilkan argumentasi moral yang berbeda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan etika. Ini menandakan bahwa pada tatanan penerapan etika akan selalu menyesuaikan dengan tempat dan waktu kapan perilaku manusia itu terjadi, sehingga pendekatan teori etika pun akan berbeda. Teori deontologi atau etika kewajiban. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti diharuskan, yang wajib, sesuai dengan prosedur, Magnis, 1975/79-80, Pratley, 1997/173. Dari makna etimologis tersebut, teori deontologi menilai tindakan itu baik atau buruk berdasarkan aturan-aturan, prosedur atau kewajiban. Sehingga, sebuah tindakan dikatakan baik jika tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan aturan-aturan, prosedur dan kewajiban. Teori etika deontologi menitik beratkan pada aspek kewajiban seorang manusia yang berperilaku baik, tidak menentang aturan dan tidak melanggar prosedur yang telah ada. Pada teori deontologi menekankan pada proses sebuah perilaku, terlepas dari tujuan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perilaku tersebut.
Sebagaimana dinyatakan Immanuel Kant tahun 1734 sampai tahun 1804 dalam bukunya Sutrisna, 2011-26 bahwa kemauan baik harus dinilai baik pada dirinya sendiri terlepas dari apapun juga. Sehingga dalam menilai seluruh tindakan, kemauan baik harus selalu dinilai paling pertama dan menjadi kondisi dari segalanya. Masih dalam bukunya Sutrisna, 2011-26 ada 3 prinsip yang harus dipenuhi dalam menerapkan teori deontologi, yaitu, pertama, supaya suatu tindakan punya nilai moral, maka tindakan itu harus dijalankan berdasarkan aturan, prosedur atau kewajiban. Kedua, nilai moral dari suatu tindakan tidak ditentukan oleh tujuan atau hasil yang dicapai, melainkan tergantung pada kemauan baik yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan itu. Dengan kata lain, walaupun tujuannya tidak tercapai, suatu tindakan sudah dinilai baik apabila sudah dilaksanakan dengan niat baik dan sesuai prosedur. Dan ketiga, sebagai konsekuensi dari 2 prinsip itu, kewajiban adalah hal yang penting dari tindakan yang dilakukan berdasarkan sikap hormat pada hukum moral universal. Dalam teori deontologi juga diperhatikan mengenai hak manusia, karena kalau membicarakan kewajiban selalu terkait dengan adanya hak. Kewajiban bagi seseorang adalah merupakan hak bagi orang lain. Ada beberapa hak yang dimiliki oleh seorang manusia, yaitu pertama, hak moral atau asasi, yang biasa disebut sebagai hak asasi. Hak asasi mengidentifikasikan seluruh aktivitas dan keinginan manusia yang terbebas dari ketentuan pembatasan-pembatasan tertentu baik dari batasan hukum ataupun norma. Misalnya ada hak untuk hidup, hak untuk menghirup udara, hak untuk bebas berkeyakinan atau memeluk agama, hak atas pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kedua, hak legal yang bersumber dari norma hukum dan dilindungi dalam lingkungan yurisdiksi suatu sistem hukum. Dan ketiga, hak warga negara, yaitu hak-hak yang dapat dinikmati sebagai warga negara, seperti misalnya adalah hak untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin negara. Sutrisna, 2011-27. Pendekatan etika dalam deontologi memberikan kepada seseorang apa yang menjadi haknya yang menyangkut aspek keadilan, moral justice. Dalam teori deontologi terdapat juga apa yang namanya pendekatan ethics of care, teori memberi perhatian. Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa memberi perhatian kepada orang atau pihak yang mempunyai hubungan khusus terutama dalam hal hubungan ketergantungan merupakan sebuah kewajiban. Dasar teori member perhatian ini, tidak terlepas dari kenyataan bahwa setiap manusia selalu tergantung dengan orang lain, seperti hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, dan hubungan terkait dengan pekerjaan. Menurut Velakues Satyanugraha, 2003-86 etika memberi perhatian menekankan pada 2 tuntutan moral, yaitu setiap orang berada dalam suatu jaringan hubungan dan seharusnya menjaga dan memelihara hubungan yang konkret dan bernilai dengan orang-orang yang ada dalam jaringan itu. Setiap orang seharusnya memberikan perhatian khusus pada mereka yang memiliki hubungan khusus dengannya dengan memperhatikan kebutuhannya, nilainya, keinginan, dan kesejahteraan konkret berdasarkan perspektif pribadi dan menanggapi secara positif kebutuhan, nilai, keinginan dan kesejahteraan mereka. Sebagai contoh mengenai pendekatan teori memberi perhatian ini adalah konflik seorang manajer yang akan mempromosikan 2 bawahannya pada level yang lebih tinggi, di mana permasalahannya adalah salah seorang dari bawahannya adalah seorang teman karibnya, yang walaupun dari segi kinerja mungkin lebih rendah dari bawahan yang satunya. Teori teleologi atau etika tujuan, manfaat. Teleologi berasal dari bahasa Yunani, telos yang berarti tujuan, sasaran, hasil, akibat. Magnis, 1975-79-80, Pratley 1997-173. Pada etika teleologi menilai suatu tindakan itu baik atau buruk dari sudut tujuan, hasil, sasaran atau keadaan optimum yang dapat dicapai. Tujuan, hasil, sasaran atau akibat dapat dilihat dari 2 sudut yaitu apa dan untuk siapa tujuan, hasil, sasaran atau akibat tersebut. Dilihat dari sudut, apa, dikenal 2 versi teleologi, yaitu hedoneisme, hedone dalam bahasa Yunani berarti kenikmatan, dan eudaimonisme, daimon dalam bahasa Yunani berarti jiwa yang baik, eudaimonia berarti kebahagiaan. Magnis, 1975-80, Bertens, 1997-235-242. Dorongan untuk mencari kebahagiaan, kegembiraan atau kesenangan dan sebaliknya menjauhi serta mencegah rasa sakit atau ketidaksenangan dalam hidup manusia adalah sesuatu yang manusiawi.
Dilihat dari sudut, untuk siapa hasil atau akibat itu, maka hedonisme maupun eudaimonisme tergolong egois, sehingga disebut juga egoisme etis. Egoisme dapat dibedakan menjadi egoisme hedonistik dan egoisme eudaimonistik. Pada egoisme hedonistik berlaku kaidah bertindaklah sedemikian rupa sehingga mencapai kenikmatan yang paling besar bagimu atau hindari semua ketidaknikmatan. Dalam egoisme eudaimonistik berlaku kaidah, bertindaklah sedemikian rupa sehingga mencapai kebahagiaan terbesar bagimu. Sutrisna, 2011-31. Etika utilitarianisme. Banyak pembahasan yang dilakukan pada aliran ini untuk melihat dan menilai kebijakan pemerintah dan perusahaan yang menyangkut publik dengan memperhatikan manfaat dan biaya atau disebut juga dengan benefit and cost analysis. Menimbang biaya dan keuntungan sosial. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin yaitu utilis, yang artinya berguna, berfaedah, menguntungkan. Sutrisna, 2011-32. Prinsip dasar yang harus ditekankan pada aliran ini adalah adanya asas manfaat dan keuntungan. Keuntungan dan kegunaan menjadi prinsip, norma, tujuan dan norma pada kegiatan manusia. Ketentuan yang berlaku di sini adalah jika tindakan manusia tersebut dikatakan baik jika apa yang dilakukan mendatangkan keuntungan dan kegunaan. Utilitarianisme, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa semua tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan keuntungan dan biaya yang dibebankan kepada masyarakat. Dengan kata lain, pada prinsipnya utilitarianisme menggunakan pendekatan konsekuensialis, karena mengedepankan prinsip adanya konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan multinasional yang memindahkan pabriknya dari Amerika dan Eropa ke daerah Asia khususnya China, karena dari biaya operasional lebih rendah sehingga akan lebih menguntungkan. Beberapa tokoh penggagas teori ini adalah Hume, Jeremy Bentham, dan John Stuart Mill. Dalam dunia bisnis, keputusan yang dilakukan dengan penggunaan biaya serendah-rendahnya untuk mendatangkan keuntungan yang setinggi-tingginya berarti merupakan salah satu penerapan dari aliran utilitarianisme. Tindakan bisnis secara sosial bertanggung jawab adalah tindakan yang mampu memberikan keuntungan terbesar atau biaya terendah bagi masyarakat. Utilitarianisme tradisional. Seorang ahli pendiri utilitarianisme tradisional Jeremy Bentham tahun 1748 sampai tahun 1832, berusaha mencari dasar objektif dalam membuat keputusan yang mampu memberikan norma yang dapat diterima publik dalam menetapkan kebijakan peraturan sosial. Sutrisna, 2011-33. Dalam dunia bisnis, tindakan yang paling benar dalam menjalankan operasional bisnis dari kacamata etis adalah memilih keputusan-keputusan yang mampu memberikan utilitas paling besar. Dari sudut perbandingan tindakan bisnis, adalah bagaimana melihat hasil total dari sebuah tindakan utilitas mampu memberikan keuntungan atau hasil yang paling besar daripada hasil total dari sebuah tindakan yang lain. Jika dikaitkan dengan program-program pemerintah yang harus dijalankan, semestinya dari kajian penelitian yang sudah dilakukan pemerintah dapat melaksanakan program dan proyek yang paling tinggi keuntungannya bagi masyarakat. Sehingga dengan manfaat atau keuntungan yang hanya akan dinikmati oleh golongan tertentu bisa diabaikan, jika pemerintah benar-benar menerapkan etika dalam program kerjanya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam suatu tindakan jika ingin menerapkan etika utilitarianisme, yaitu menentukan tindakan-tindakan alternatif tertentu dalam suatu situasi tertentu. Membandingkan antara keuntungan yang didapatkan dari setiap tindakan alternatif yang harus dilakukan, sehingga ditemukan tindakan yang akan memberikan keuntungan paling tinggi. Pilihlah utilitas atau tindakan yang memberikan keuntungan paling tinggi, sehingga terpenuhi tindakan paling etis. Banyak analisis penentuan investasi didasarkan pada teori utilitas, yang berlaku untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan pertimbangan tersebut setiap investasi diharapkan akan memberikan keuntungan bagi setiap orang atau masyarakat secara umum. Teori utilitas juga dapat diasumsikan sama dengan tindakan efisiensi, yaitu dengan mempergunakan sumber daya yang minim dan seadanya, diharapkan mampu memberikan hasil secara maksimal. Dalam Kraft 1998-94 terdapat 3 prinsip etika utilitarianisme, yaitu manfaat, yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau kegunaan tertentu. Suatu kebijakan atau tindakan adalah baik dan tepat secara moral jika kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat atau keuntungan. Manfaat terbesar,
yaitu bahwa kebijakan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar dibandingkan dengan alternatif lainnya. Di antara berbagai kebijakan atau tindakan yang sama baiknya, kebijakan atau tindakan yang mendatangkan manfaat terbesar adalah tindakan yang paling baik. Manfaat terbesar diterima oleh sebanyak mungkin orang. Di antara berbagai kebijakan atau tindakan yang sama-sama mendatangkan manfaat terbesar, kebijakan atau tindakan yang baik adalah kebijakan atau tindakan yang bermanfaat bagi lebih banyak orang. Jadi, tindakan dikatakan baik, apabila tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, tetapi juga manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Etika profesi. Berdasarkan pembagian etika ke dalam etika umum dan etika khusus, etika profesi termasuk dalam etika khusus. Etika khusus terkait dengan penerapan teori-teori, prinsip-prinsip, atau norma-norma etika pada situasi atau bidang kehidupan khusus. Etika khusus sering kali disebut sebagai etika terapan. Suatu profesi dalam menjalankan pekerjaannya merupakan salah satu bidang kehidupan khusus di lingkungan masyarakat, sehingga etika profesi termasuk salah satu etika terapan. Kusmanaji, 2003, mengatakan bahwa profesi merupakan suatu kombinasi dari sejumlah karakteristik yang membentuk struktur profesi, tanggung jawab, dan hak-hak yang disatupadukan dengan seperangkat nilai, yakni nilai-nilai yang menentukan bagaimana keputusan diambil dan bagaimana tindakan ditempuh. Bertens 2005, mengungkapkan bahwa profesi adalah suatu moral community, masyarakat moral, yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Suatu profesi dibentuk oleh latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian tertutup bagi orang lain. Profesi merupakan suatu komunitas yang tertutup dan sulit ditembus oleh kalangan luar profesi tersebut termasuk para klien. Karena lahan pekerjaan yang bersifat monopoli, dikhawatirkan adanya kecurigaan akan kesewenang-wenangan para profesional dalam menjalankan pekerjaan mereka. Oleh karena itu para profesional memerlukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip etika yang dapat digunakan sebagai pemandu perilakunya ketika menjalankan tugas profesional dan di luar penugasan profesional kehidupan pribadi. Prinsip-prinsip tersebut dapat bersumber dari kode etik, Code of Conduct. Dengan adanya kode etik yang merupakan produk dari etika terapan, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat karena setiap klien akan memiliki kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Sebagai sumber acuan perilaku, kode etik memiliki kedudukan yang sangat penting baik di lingkungan profesi maupun masyarakat sebagai klien. Oleh karena itu, agar kode etik dapat berjalan secara efektif, sebagai syarat mutlak adalah kode etik disusun oleh profesi sendiri dan diawasi secara terus-menerus sehingga kode etik menjadi self-regulation, pengaturan diri dari suatu profesi. Sebagai contoh nyata, beberapa profesi yang sudah memiliki kode etik adalah dokter, perawat, akuntan, pengacara, termasuk tenaga administrasi bisnis. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa etika profesi adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai etika yang dapat digunakan sebagai pemandu perilaku para profesional yang tergabung dalam suatu komunitas profesi. Wujud nyata dari etika profesi adalah kode etik yang berlaku di masing-masing komunitas profesi. Latihan. Jelaskan pengertian etika. Jelaskan pendapat Anda, seberapa penting pedoman etika dalam kehidupan. Jelaskan bagaimana pengertian etika profesi. Mengapa sangat penting dalam menjalankan pekerjaan. Ceritakan beberapa pengalaman Anda dalam menerapkan etiket dalam kehidupan sehari-hari. Rangkuman. Etika sebagai suatu bidang studi yang mengkaji apa yang baik atau yang benar bagi umat manusia, tujuan apa yang harus dicapai oleh manusia, dan tindakan apa yang harus ditempuh. Selain itu etika menaruh perhatian pada perilaku manusia atau kegiatan manusia yang dijalani secara sadar dan dikehendaki. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang moralitas atau ilmu tentang norma-norma yang dimiliki atau dianut oleh individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Etika adalah ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral manusia yang biasanya dikaji dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan etika analitis metaetika. Terdapat 3 teori etika yaitu teori teleontologi dan teori deontologi yang keduanya menitik beratkan pada perbuatan atau tindakan serta teori etika keutamaan yang berfokus pada pelakunya. Etika profesi adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip atau nilai-nilai etika yang dapat digunakan sebagai pemandu perilaku para profesional yang tergabung dalam suatu komunitas profesi. Wujud nyata dari etika profesi adalah kode etik yang berlaku di masing-masing komunitas profesi.